Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara pengajian bulanan BPTI di pagi hari ini. Tak lupa juga untuk memberikan salawat berserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala BPTI UHAMKA Bapak Endi Saiful Alim PhD. Kemudian para kabak dan staf yang saya hormati, serta teman-teman yang hadir. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Amirullah MA, yang pada pengajian kali ini akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema menghindari penyakit hati. Selaku pembawa acara, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Kata sambutan dari Kepala BPTI UHAMKA, yaitu Pak Endi. Selanjutnya, dengan inti dari pengajian yang akan diisi oleh Pak Ustadz Amirullah, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali pengajian kali ini, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zaidan. Dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Endi, Pak Amir, Pak Tirta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidakkah mereka, orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Surat At-Taubah 125-127. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Zaidan. Alhamdulillah kita telah selesaikan ayat suci Al-Quran. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran untuk acara pengajian pada hari ini. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Bapak Endi sebagai Kepala BPTI UHAMKA. Kepada Bapak Endi, dipersilakan. Terima kasih Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ila yaumiddin, amma ba'du. Pak Ustadz Amir yang sama-sama kita hormati, teman-teman BPTI, ada tim lengkap ini ya, mulai dari Pak Rahmat, Pak Tirta, dan yang lain, serta tim cyber ya, UHAMKA, yang saya banggakan. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi banyak nikmat. Salah satunya adalah pertemuan kita kali ini melalui forum pengajian rutin di BPTI. Yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in pengikutnya, hingga kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Hadirin sekalian, terutama ini Pak Ustadz ya, kami ucapkan selamat datang ini ya, bersilaturahim sekaligus kami mohon pencerahannya Pak Ustadz. Biar tentunya kami, tim di BPTI juga mendapatkan tentunya siraman rohani gitu ya, siraman rohani dan juga petunjuk-petunjuk gitu ya, arahan-arahan yang menguatkan rohaniyah, terutama kaitannya dengan tadi itu membekali agar mempunyai kekuatan hati, tidak mudah terserang penyakit hati. Saya kira tim BPTI yang saya banggakan juga harus menyadari ini satu hal yang penting ya. Alhamdulillah kemarin kita sempat vakum pengajian karena faktor teknis ya, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa mulai lagi. Nah, ini saya kira merupakan keberkahan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa juga, patut kita syukuri. Dengan sesungguhnya, ya sesungguhnya syukur adalah dengan menggunakan nikmat kesempatan ini sebaik mungkin, nanti akhirnya bisa bermanfaat gitu ya. Kegiatan kali ini pengajian bisa membawa berkah bagi kita semua, baik secara pribadi maupun secara tim di BPTI. Jadi sering saya sampaikan bahwa pengajian kelompok kecil semacam ini, LIKO gitu ya. Saya tuh dulu ingat LIKO, itu diperlukan karena apa? Akan juga menambah keakraban di dalam satu tim gitu. Biasanya mungkin kalau langsung ikut di pengajian besar itu kan ada keengganan kita, istilahnya bukan enggan nggak mau, tapi malu, merasa kalau kita itu nggak sampai, kita nggak level gitu kan ya. Tapi kalau sesama teman gini, sesama satu tim, itu kan kita kan sudah saling kenal, jadi terbangun kepercayaan diri. Oke lah, saya kalau mau ikut pengajian itu akan tetap tidak dikatakan soalim mungkin ya, atau dikatakan yang lain, karena ini kan pengajian di antara teman kita sendiri. Makanya alhamdulillah kemarin sudah dijembatani oleh Aika sehingga bisa berlanjut lagi ya kegiatan kita. Terus ini Pak Ustadz tentunya kami juga merasakan di BPT ini tentunya kan aktivitas padat sekali ya, apalagi kalau terkait dengan aduan, terkait dengan komplain ya, banyak pihak, karena kita menangani mahasiswa langsung, menangani juga dosen, menangani juga karyawan, sejawat, dan pimpinan juga. Kayaknya semua stakeholder di UHAMKA ini memerlukan sentuhan, memerlukan support system dari BPTI. Alhasil tentunya ya kita dari tim BPTI ini kan perlu kelapangan hati ya untuk bisa menerima berbagai hal. Tentunya kan itu stressingnya menjadi tinggi juga ya, tekanannya menjadi tinggi juga. Insya Allah melalui pengajian kayak gini nanti kita bisa mendapatkan penyegaran gitu, supaya kita juga bisa sabar, bisa tetap istiqomah, semangat dalam menjalankan amanah di BPT ini. Oleh karena itu saya kira
Sekali lagi, Pak Ustadz, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber, Pak Ustadz Amir, dan juga terima kasih tim BPTI yang juga aktif terus di pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, ya, selalu dalam perlindungan dan pertolongan oleh Allah, sehingga sukses dalam mengemban misi pribadi kita, amanah pribadi kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai pekerja di UHAMKA mungkin, sebagai karyawan, sebagai dosen, dan juga kita nanti sukses sebagai tim di BPTI, dan juga sebagai salah satu sebagai unsur dari komunitas di UHAMKA, nanti juga bisa membawa keberkahan bagi keberhasilan UHAMKA secara keseluruhan. Nah, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz dan juga atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan makna yang baik, yang kebajikan dari kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endi atas sambutannya. Memasuki agenda atau acara inti, yaitu mendengarkan dan menyimak ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Mirwah. Kepada Bapak Mirwah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Fadoli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi yang kita hormati, ya, senior kita, ya, Ketua BPTI, kemudian Mas Tirta yang juga ya senior yang di bawah berarti, yang juga mendampingi yang lain dan juga ikut bersama di BPTI, dan dalam banyak kegiatan ya sangat membantu sekali di LPPAIK, BPTI. Kita ada Mas Jaidan, sekarang ada Mas Dewi, ya, ini tadi di kantor juga dan rekan-rekan semua, ya, teman sejawat dan teman-teman saya lah, ya, di BPTI. Alhamdulillah ini saya lihat di kantor ramai, ya, apa namanya, layar. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita tak bosan-bosan, ya, kita panjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak di jam 10.17 ini kita masih bisa bernafas dengan sehat, dan insya Allah juga nanti kita akan bisa melaksanakan sholat Jumat, ya. Nah, ini hari yang barokah bagi kita semua, bisa silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga kita tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, seorang yang mungkin berhati mulia, ya, kalau seperti lagunya Aisyah itu, ya, hati mulia, dan mungkin tingkat akhlaknya sangat tinggi sekali, sehingga disebut bahwa akhlaknya Nabi itu adalah ya Al-Quran itu sendiri. Tanya Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi kita mungkin tidak bisa mengamalkan secara total Al-Quran, tapi bisa meneladani lewat praktek-praktek yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Pak Endi, Mas Tirta, dan teman-teman semua, saya ingin bercerita sedikit, ya. Saya juga tidak menyangka kalau ini diundang sebagai pengisi, ya, di narasumber di pengajian bulanan BPTI. Ceritanya itu, surat itu sebetulnya
apa namanya ya, karena tanggalnya sudah lewat ya Mas Tirta, itu tanggal 6 atau tanggal berapa gitu, sehingga ini kalau dibuat dalam surat sesuai dengan tanggal ini disampaikan ke narasumber yang lain, takutnya enggak ini, ya udahlah masukin nama kamu aja, kata Pak Muhid, sama namanya Pak Widianto. Nah, ternyata benaran dihubungi benaran ya sama Mas Tirta ya, padahal bisa menghubungi narasumber yang lain. Tapi apa yang kita bicarakan, yang akan kita bicarakan mungkin dalam waktu 30-40 menit ke depan, saya kira ini menjadi pengingat lah bagi saya, bagi kita semua, mungkin juga menjadi nasihat ya bagi kita semua ya, karena kan tanpa ada terus saling mengingat ya, saling memberi nasihat, mungkin kita bisa lupa ya dalam hidup. Nah, ini temanya berat ya, menghindari penyakit hati ya. Mungkin teman-teman pernah dengar satu kisah dari Luqmanul Hakim ya. Saya ingin memulai dengan kisah ini sebagai refleksi buat kita. Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang arif atau bijaksana ya, bahkan salah seorang yang tidak termasuk nabi tapi kemudian diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran itu, yaitu Luqmanul Hakim ya. Ada satu mungkin yang relevan dengan tema kita ini, satu kisah dari Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ini diminta oleh tuannya untuk menyembelih kambing. Nah, singkat cerita, Luqmanul Hakim menyembelih kambing dan kemudian tuannya ini meminta kepada Luqmanul Hakim untuk membawakan daging kambing yang paling bagus. Wahai Luqmanul Hakim, bawakan untuk saya daging kambing yang paling bagus menurutmu. Lalu Luqmanul Hakim ini membawakan daging kambing itu, yaitu dia bawa itu adalah hati dan lidah kambing. Ya. Nah, kemudian tuannya ini meminta lagi kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, bawakan kepada saya daging kambing yang menurutmu kurang bagus atau tidak bagus. Kemudian Luqmanul Hakim membawakan lagi daging yang sama, yaitu hati dan lisan. Kemudian tuannya bertanya kepada Luqmanul Hakim ya, wahai Luqmanul Hakim, mengapa engkau ketika saya meminta membawakan daging kambing terbaik, kamu bawakan hati dan lisan atau hati dan lidah ya, lidah kambing. Kemudian ketika disuruh juga membawakan yang daging yang terburuk, kamu juga bawa hati dan lisan. Lalu apa jawaban dari Luqmanul Hakim? Jawabannya adalah bahwa kata dia, wahai tuanku, ya, seandainya engkau tahu ya, hati dan lidah, ya, hati dan lidah, nah, itu jika hati dan lidah baik, maka baiklah kehidupan kita. Makanya hati dan lidah adalah bisa menjadi organ yang paling baik, paling terbaik di dalam diri manusia atau di dalam diri kita. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya kalau hati dan lisan tidak baik ya, atau kurang baik, maka tidak baik dan kurang baiklah hidup kita, ya, kehidupan kita. Nah, ini mengisyaratkan bahwa yang mungkin nanti kita akan coba hubungkan dengan yang kita bahas, bahwa hati itu adalah salah satu komponen di dalam diri kita ini, teman-teman, di dalam organ tubuh kita ini yang paling vital ya, yang paling penting. Bahkan Nabi mengatakan inti dari tubuh manusia itu ada satu, yaitu adalah hati ya. Saya kira cerita ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Hadis Nabi juga yang sering dibawakan oleh banyak ustadz, mungkin sering didengar juga, teman-teman sering mendengar bahwa kata Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging ya. Jika segumpal daging itu baik ya, maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Nah, kata Nabi, apakah segumpal daging itu? Yaitu Nabi menunjuk hati ya. Segumpal daging itu adalah hati manusia itu. Jadi membicarakan hati memang tidak mudah ya, karena hati inilah yang
yang menjadi inti dari kita ya. Kalau hati kita baik, maka baiklah kita. Kalau hati kita tidak baik, maka tidak baiklah kita gitu. Makanya banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang hati ya. Mulai dari bagaimana memanajemen hati, bagaimana membersihkan hati, macam-macam gitu. Tapi poinnya itu ya, bahwa hati itu adalah sangat penting untuk kita atur, untuk kita kelola, untuk kita sirami dan seterusnya. Nah, terkait dengan pembahasan kita nih menghindari penyakit hati. Saya kira ini tema yang tidak mudah. Ini sangat sofistik dan spiritualitasnya sangat tinggi tema ini. Kalau dalam tokoh-tokoh Islam yang banyak membicarakan tema tentang penyakit hati itu salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Kalau di Indonesia itu diantaranya tokoh kita ya, Buya Hamka. Mudah-mudahan teman-teman sudah membaca bukunya Buya Hamka ya, Tasawuf Modern itu. Saya kira itu kita akan mendapatkan pencerahan hati atau pencerahan batinia yang sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman baca Imam Al-Ghazali ya salah satunya di Ihya Ulumuddin itu. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa poinnya barangkali terkait dengan hati ini atau penyakit hati lah dengan tema ini. Seringkali teman-teman penyakit hati itu kan identik dengan sifat buruk ya. Jadi identik dengan sifat buruk atau identik dengan tingkah laku yang tidak baik ya, yang tercela, atau dalam istilah Imam Al-Ghazali itu al-akhlaq al-mazmumah ya, yang juga dia yang Imam Al-Ghazali juga membaginya ada al-akhlaq ya al-mahmudah. Tapi kalau bicara penyakit hati lebih mengarah kepada al-akhlaq al-mazmumah. Nah, jadi kalau kita baca tasawuf modernnya Buya Hamka itu teman-teman mungkin ada yang pernah baca itu, di situ Buya Hamka itu menyebut kalau bicara penyakit hati itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu kata Buya Hamka itu ada godab. Godab itu marah. Ini penyakit hati yang pertama ya. Kata Buya Hamka itu marah. Yang kedua itu hakod. Hakod itu benci. Benci itu lawannya cinta ya. Itu kan penyakit. Jadi benci juga itu Buya Hamka menyebutnya adalah salah satu penyakit hati yang serius karena ada 3 ya. Kalau ulama-ulama yang lain itu banyak dia membagi penyakit hati ya. Tapi Buya Hamka hanya 3 ya. Yang pertama godab, marah. Yang kedua itu hakod, benci ya. Dan yang ketiga itu adalah hasad. Ini yang sering kita dengar ini ya. Dengki ya. Nah, nanti kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan marah, benci, dengki. Ini apa ya, sering kita dengar ya. Sering kita dengar, sering dekat dengan kehidupan kita ya. Tapi kadang-kadang juga kita nggak sadar apakah penyakit-penyakit ini juga kita derita ya, atau kita apa ada di dalam diri kita ya. Nanti kita ya sama-sama kita merefleksikan lah ya di pengajian ini. Saya kira baik saya maupun teman-teman semua gitu. Nah, itu menurut Buya Hamka ya. Yang lain juga menambahkan ya, misalnya menurut As-Sarpawi misalnya ya, di dalam Nahwu Ilmian Nafsi itu menyebutkan selain itu ada pamer atau kita sebutnya itu ria ya. Ada yang tahu nggak ria di sini itu apa? Apa ria, Fadil? Ria itu semacam apa ya? Kepura-puraan. Jadi ria juga mungkin kemunafikan ya. Jadi berorientasi, jadi mengerjakan sesuatu itu orientasinya mendapat pujian orang lain. Jadi kalau nggak dipuji sama orang lain nggak dikerjakan ya. Walaupun itu mungkin baik gitu ya. Jadi orientasinya. Nah ini penyakit ini teman-teman ya, mungkin dia itu lebih ke menipu diri sendiri ya. Jadi menipu diri sendiri dan menipu orang lain, karena itulah tadi kepura-puraan itu ria itu juga penyakit ya. Itu menurut As-Sarkawi itu penyakit. Dan
ria ini teman-teman sekalian itu sangat halus sih memang ya. Kita kadang-kadang nggak bisa ngukur nih apakah saya ria atau tidak ya. Itu halus sekali ya masuk ke dalam diri kita itu. Nah, bahkan ketika sholat itu, sholat ya ibadah ini ya, jangan yang lain lah. Sholat kan harusnya kita jauhkan lah dari kepura-puraan ya kan, untuk apa sih kan gitu. Tapi kadang-kadang itu halus sekali yang kadang-kadang ketika kita sholat, ketika dilihat sama orang lain, dan ketika dilihat sama orang dan ketika tidak dilihat sama orang itu apa namanya, ketika dilihat orang kita sholatnya serius ya, ini ketika nggak dilihat orang cepat apa itu ya. Itu halus sekali dia. Nah, ini nanti kita sama-sama merefleksikan sendiri ya. Nah, yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang marah tadi ya, marah ya, al-ghadab yang disebut oleh apa namanya, oleh Buya Hamka itu apa? So, kalau ini kan sering kita kenal ya, marah. Kamu marah itu apa? Nah, marah ini teman-teman apa ya, biasanya kalau dalam psikologi itu kan apa ya, sifat apa ya, dalam jiwa diri seseorang yang biasanya itu pelampiasannya itu bisa melalui lisan ya. Biasanya orang marah itu kan cepat caci maki ya kan, atau berkata kotor ya, bahkan secara fisik ya marah ya. Jadi apa, bahkan kalau dia itu, kalau penyakit ini, kalau orang dia nggak bisa marahin orang, jadi dia menyakiti diri sendiri biasanya kan ya, atau merusak apa, biasanya kalau suami marah sama istri itu karena dia nggak berani nyakitin istrinya, jadi yang jadi sasaran itu piring katanya, itu marah, itu penyakit itu ya, al-ghadab ya. Bahkan menurut apa namanya, Tarkawi teman-teman, marah itu juga bisa ini ya, bisa berimplikasi ke yang lain misalnya ya. Jadi dia bisa melahirkan sifat apa? Sifat dengki, iri hati, ya, atau apa yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu bisa melihat itu juga. Atau cepat cemburu ya, kemudian cepat suka membuka aib orang lain gitu ya. Itu jadi ada hubungannya menurut Asarkawi ya, apa sifat penyakit al-ghadab tadi, marah itu dengan yang lain. Nah, ini apa ya, tidak mudah ya, karena penyakit ini apa ya, ada dalam diri kita itu, atau ada dalam diri manusia itu melalui proses juga ya, proses panjang sehingga dia menjadi pemarah, atau misalnya sehingga dia itu menjadi ria, itu proses juga, dia nggak hadir secara tiba-tiba. Nah, ini. Nah, kemudian apalagi tadi dengki ya, Buya Hamka tadi menyebut dengki. Ada yang tahu nggak, dengki iri itu sama ya, iri hati gitu. Dalam bahasa Arabnya itu al-hasad wal hikd ya, wal hikd, iri atau dengki. Nah, itu ada hubungan juga dengan marah sebetulnya ya. Ini kan sebetulnya kumpulan dari rasa marah kan, dengki, iri itu ya. Apa ya, rasa ingin memiliki ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian dia menjadi rendah diri ya, kemudian banyak lah ya karakter-karakter dari apa namanya, dengki atau iri itu ya. Nah, jadi gejala-gejalanya ya apa namanya, bisa berdampak kepada tadi ya, mencela, menghina, apa, rahasia orang lain dan sebagainya. Nah, jadi selain itu banyak ya penyakit-penyakit hati ya teman-teman sekalian. Ada ya, ada frustasi juga, itu dalam psikologi itu disebut penyakit hati juga ya, was-was juga, lalai lupa ya, al-ghaflah wan lishoh ya, itu juga disebut penyakit hatinya. Jadi apa namanya, hal-hal yang bisa merusak perilaku kita, atau al-ahlaku al-mazmumah itu oleh Imam Al-Ghazali itu disebut penyakit hati sebetulnya. Nah, jadi ini kalau kita cek, karena ini sering kita nggak sadari ya, kalau penyakit. Jadi gini, dalam diri manusia itu kan Dewi Dimensi ya teman-teman ya, bukan Dewi Fibriadi ya. Dewi Dimensi itu makhluk yang apa namanya, punya korelasi kuat antara jasmani dan rohani ya. Rohani itu diwakili oleh hati tadi yang kita bicarakan itu,
yang mungkin tidak terlihat langsung, tapi sebetulnya itu adalah gejala-gejalanya itu bisa menunjukkan ya bahwa orang itu seperti ini, orang itu berpenyakit atau tidak secara rohaniah gitu. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa manusia itu ada ya umum lah kita mengetahui itu bahwa di dimensi dia sebagai makhluk jasmani di satu sisi, tapi juga di sisi lain makhluk rohani ya. Kalau makhluk jasmani kan mudah ya teman-teman, kalau sakit kita itu kan mudah ketahuan gitu. Kalau misalnya biasanya misalnya panas ya, kalau tubuh kita normal itu biasanya itu berapa itu 37 ya, kalau kita tes ya cek itu 37 kan ya, normal. Nah kalau di atas 37 berarti kan sudah nggak normal lagi, artinya kita demam ya atau sakit. Kalau di bawah 37 atau 36, 35 apalagi gitu ya, nah itu berarti kan badan kita dingin, itu juga sakit juga gitu. Nah, sama dengan rohani ya. Jadi kalau rohani itu tidak normal, tidak sesuai dengan fungsinya, maka itu disebut dengan sakit ya. Sakit rohani atau penyakit rohani atau penyakit hati kalau sesuai dengan tema. Fungsi rohani itu ya kan, salah satu fungsi rohani itu kan dia fungsinya itu adalah melahirkan hikmah atau kearifan dan melahirkan ma'rifat ya, atau melahirkan melahirkan orientasi hidup itu ya mahabbah kepada Allah ya gitu. Ini memang berat ini kan. Ini temanya tema sufistik, mana saya sebutkan tadi ya, membawa kita kepada kesadaran spiritual yang tinggi. Nah jadi itu. Nah cuma pertanyaannya ini ya, bisa nggak sih penyakit hati ini kalau dihindari bisa nggak ya? Gimana cara? Atau kalau misalnya kalau kita merasa banyak saya ada di dalam diri saya menyadari ada penyakit seperti itu deh gitu ya. Bisa nggak diobati? Kalau teman-teman mau baca bukunya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Muhammad Al-Bakir ya, judulnya itu Mengobati Penyakit Hati, Membentuk Akhlak. Ya itu saya kira saya rekomendasikan, itu spiritualitas sekali ya bukunya itu, teman-teman bisa membaca itu, ada PDF-nya ya nanti kirim. Dalam buku itu bisa ya teman-teman ya diobati ya penyakit hati itu. Cara mengobatinya bagaimana? Nah, ini saya coba sampaikan poin-poin yang di dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali itu. Kalau kikir ya, itu kan kikir juga kan penyakit hati ya. Di mana kira-kira cara mengobati kikir ya? Sedekah. Ya, dengan sedekah. Jadi teorinya Al-Ghazali itu cara kita menyembuhkan penyakit hati kita itu dengan melawan kehendak penyakit itu sendiri. Dengan melawan kehendak nafsu kita itu sendiri. Nah, misalnya kikir tadi ya, seorang yang kikir itu kan jadi menginginkan sifat kedermawanan ya pada dirinya itu. Tapi karena udah kikir berat itu kedermawanan itu, atau menginfakkan harta atau membantu orang lain dan seterusnya itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya betul tadi ya kata Mas Tirta, itu kita harus memaksakan. Jadi katanya itu dalam tanda kutip memaksakan, kata Imam, memaksakan diri kita itu ya untuk ya melawan kehendak kikir itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan ya hal-hal yang mengarah kepada kedermawanan. Ya diantaranya misalnya menginfakkan harta kita, mengeluarkan sebagian harta kita, atau sedekah dan seterusnya. Itu cara melawan. Dan kata Imam Al-Ghazali itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya nggak bisa sekali udah, nggak bisa 2 kali. Dia dilakukan secara terus-menerus, kemudian dalam waktu yang panjang, sehingga itu menjadi kebiasaan yang menjadi kayak tabiat gitu ya, tabiat, watak, atau dalam bahasa Islamnya menjadi akhlak gitu ya, kebiasaan yang secara sadar atau tidak sadar itu sudah menjadi menjadi attitude lah ya, jadi karakter dia gitu. Nah ini cara melawannya jadi seperti itu ya, jadi kita melawan dengan
melawan kehendak dari penyakit itu sendiri. Kalau kikir berarti kita melawan dengan dermawan. Dan kita latih terus itu ya secara terus. Bagaimana kalau penyakit sombong? Biasanya kan kita kan manusia ada aja ya titik-titik kesombongan itu ya, apalagi misalnya kalau kita sudah ada di atas ya teman-teman ya, atau kita merasa memiliki sesuatu ya, apakah itu berupa pengaruh ya, atau kekuatan ya, ekonomi, kekuasaan, bahkan ilmu ya, itu kan kadang-kadang itu ada titik-titik dalam hati kita tuh, saya kan begini kayak gitu ya, saya kan itu masa saya ini sama dia gitu ya, ada itu. Nah, bagaimana caranya itu ya agar penyakit sombong itu bisa disembuhkan gitu. Mungkin ada tingkatan-tingkatan juga sih sombong itu ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Caranya sama ya, melawan tadi ya. Bagaimana kita menjadikan diri kita itu apa ya, berusaha latih ya untuk rendah hati, atau bahasa Islamnya itu tawadu ya. Kemudian apa namanya, sama dalam waktu yang lama ya. Dalam waktu yang lama kita latih seperti itu, kemudian kita memaksa ya diri kita untuk memerangi hawa nafsu itu ya, hawa nafsu sombong. Jadi intinya itu tadi sama dengan yang pertama. Jadi kalau penyakit sombong berarti kita harus berusaha setiap hari ya, setiap hari ya dalam waktu yang panjang itu melatih diri untuk rendah hati atau tawadu lah. Walaupun kita memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh ya, atau memiliki ilmu, atau memiliki apalah yang kita sombongkan gitu, atau ganteng, cantik apa gitu. Tetapi kita berusaha untuk terus melatih tawadu sehingga apa namanya, apa yang kita miliki itu ya kita nilai ya tidak ada apanya. Kalau kita bandingkan dengan miliki gitu ya. Nah, jadi ada kalau di kalangan sufi itu apa ya, misalnya ada latihan misalnya harta ya. Dia yang tadi yang misalnya soal dermawan itu ya. Ada latihan. Caranya itu adalah yang ada satu kisah sufi yang paling ekstrim itu adalah dia ya menjual semua hartanya. Ya, ini karena dia sombong dengan hartanya ini Mas. Nah, jadi dia merasa ketika dia punya harta dia jadi sombong. Nah, dia kemudian melatih dirinya, dia menjual semua hartanya, kemudian hasil dari penjualan itu dia buang ke laut. Ini ekstrim banget latihan ini. Dia buang ke laut, kemudian baru dia merasa bahwa dia menjadi tawadu, artinya apa ya, merasa tidak memiliki apa-apa lagi sehingga dia tidak layak lagi untuk sombong. Nah, ini latihan dari para sufi ya. Nah, begitu juga dengan rakus ya. Nah, rakus itu ada latihannya itu kalau mau kita agar tidak rakus ya. Misalnya nih kalau mau coba latihan-latihan yang dilakukan oleh sufi ya teman-teman. Misalnya si Dika Renaldi apa namanya, jangan Dika deh, nggak enak kayak kasih contoh siapa gitu, si A gitu. Si A ini dia merasa bahwa kayaknya saya agak rakus ya dalam makan, dalam kekuasaan, dalam macam-macam. Contohnya dalam makan. Nah, ada latihan itu, beberapa sufi mengajarkan latihan, misalnya kita siapkan makanan untuk teman kita, makanan yang paling enak, yang paling mahal. Nah, kemudian kita dalam keadaan lapar, kita panggil dia, kemudian kita saksikan dia makan ya, tapi kita nggak makan makanan itu. Ini latihan ya. Mampu nggak kita itu menahan apa ya, rakus? Tapi itu dilatih secara terus-menerus. Memang nggak mudah ya. Ini kan karena apa ya? Ini juga nasihat buat kita semua, saya dan kita lah itu. Bagaimana kita melatih diri kita agar itu ya tidak rakus ya, tidak sombong ya, dan seterusnya yang tadi saya sampaikan itu ya. Jadi kita terbiasa dilatih untuk bersabar, melawan nafsu kita ya agar tidak rakus. Nah, salah satunya latihan para sufi itu begitu. Nah, begitu juga misalnya terkait dengan syahwat ya, Fadil ya, yang belum menikah ini, yang belum kan syahwat itu selalu syahwat dalam hal ini terutama syahwat seksual. Itu kan selalu memuncak apalagi di umur-umur muda yang
bagaimana nih ya cara kita kalau menghindari nggak mungkin ya, cara kita mengelolanya ya, cara kita mengobatinya ya syahwat. Nah, para sufi itu ada latihannya ya, terutama bagi yang belum menikah misalnya. Bagaimana caranya itu adalah ya yang umum kita ketahui itu kan puasa ya. Tapi gimana setelah puasa, misalnya setelah puasa Fadil itu berbukanya itu apa misalnya, pakainya daging apa kemudian makanan stick apa ya, itu malah nggak efektif ya itu ya, itu nggak. Nah, para sufi itu melatih caranya, kata dia apa namanya, kita berpuasa, puasanya puasa Daud ya, bukan puasa Senin Kamis ya, puasa Daud. Kemudian ketika berbuka ya, berbuka dengan air ya cukup mungkin roti sepotong aja. Kuat nggak ya itu? Kayaknya berat ya latihan itu ya, berat sekali itu ya. Jadi berbuka dengan air dan roti, paling roti satu aja, sepotong aja. Itu bisa menekan syahwat ya, bisa menekan syahwat. Bisa mematahkan syahwat itu ya, terutama bagi yang belum menikah. Nah, jadi rasa lapar itu bisa mematahkan. Nah, ini latihan-latihan ya teman-teman sekalian. Begitu juga pemarah. Jadi penyakit amarah ya, penyakit pemarah itu kira-kira gimana caranya latihan supaya kita sembuh dari penyakit marah? Ada yang ini nggak, punya gambaran nggak? Ya sama sih sebetulnya ya teman-teman ya. Imam Al-Ghazali itu memberikan tips kepada kita sama. Kita harus melawan amarah. Bahkan ada sufi itu teman-teman yang melatih ya apa namanya agar dia tidak marah amarah ya. Contohnya begini ya, amarah dan melatih kesabaran lah. Nah, dia ini pemarah. Ini ada seorang melatih diri agar dia tidak marah. Dia membayar khusus orang untuk mencaci maki dia. Itu adalah latihan juga. Jadi kalau kita dicaci maki oleh orang yang tidak dibayar itu kan gratis. Tapi dia ini ada latihan dari sufi ini, dia membayar khusus orang ini agar dia dicaci maki di depan umum ya, di depan orang banyak dicaci maki. Orang banyak nggak tahu kalau dia itu dibayar ya. Ya, kemudian dia melatih bagaimana menahan amarah, padahal dia kan orangnya penyakitnya marah ya, menahan amarah, menahan penyakit emosional ya. Dan dia itu lakukan berkali-kali ya, sehingga dia terbentuklah ya sabar, bisa mengelola emosi, bisa ini. Itu latihan di kalangan sufi itu teman-teman, itu melatih diri seperti itu. Dan memang ekstrim ini latihan ini, latihan ekstrim, pengobatan ini penyakit jiwa ini ekstrim sekali sebetulnya. Tapi kalau kita itu lakukan itu menurut Imam Al-Ghazali itu penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu bisa kita obati. Itu nggak bisa diobatin oleh dokter loh teman-teman ya, penyakit hati itu loh. Nggak bisa itu. Oleh psikolog pun sekali datang nggak bisa. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan para ulama ya, para sufi, itu bisa diobati dengan cara-cara tadi. Ya. Tentu catatannya nanti termasuk penyakit lemah ya sebetulnya saya kasih tahu. Penyakit misalnya penakut, penyakit jiwa lemah itu ada latihannya. Di para sufi dulu atau orang-orang yang dilatih oleh murabi atau apalah namanya dulu, yang dianggap sebagai ulama yang membimbing, itu dia dilatih. Misalnya kalau kita takut itu dilatih, bahkan di musim dingin kita suruh menyerap berlayar di ombak yang besar. Ketika pulang dia nggak takut lagi, nggak jadi penakut lagi. Ya, jadi mungkin latihan-latihan ini juga dilakukan oleh orang-orang Sulawesi Selatan, Makassar, di daerah-daerah pesisir yang memang ketika berumur berapa gitu, ada penelitiannya, itu mereka dilepas ke laut. Nah, sehingga ketika pulang mereka sudah nggak jadi anak cengeng lagi gitu. Ini kan latihannya ekstrim. Ini penyakitnya, kalau itu penyakit penakut atau penyakit jiwa lemah ya. Nah, begitu juga malas. Penyakit malas gimana caranya itu malas? Sebetulnya di dalam ibadah kita itu sudah melatih ya, agar penyakit hati yang namanya malas itu bisa kita obati. Nah, salah satunya itu kan dengan sholat tepat waktu. Kalau mau lagi itu ada yang lain itu dengan bangun tengah malam yang konsisten. Itu bisa kita latih untuk
bagaimana kita agar kita tidak malas. Kalau dalam agama Hindu itu malah ini ya, malah ekstrim lagi ya. Jadi berdiri pakai satu kaki, ibadah di dalam agama Hindu itu selama 1 malam. Gitu ya. Untuk melatih agar tidak malas. Jadi ada latihan-latihan. Jadi pengobatannya itu kalau penyakit hati itu teman-teman berbasis latihan. Nggak bisa memang teori, nggak bisa ketika dapat nasihat atau baca buku langsung kita bisa mempraktekkan ya menjadi orang yang memiliki al-akhlak al-mahmudah ya, nggak bisa. Harus dengan latihan kalau menurut Ghazali. Jadi nah tapi latihan-latihan ini sebagai catatan ya teman-teman sekalian, kita harus punya mujahadah ya. Jadi upaya sungguh-sungguh ya, iroda ya, kemauan yang kuat untuk melakukannya. Nah, ini nasihat buat kita semua ya. Ini dari para ulama yang menurut saya sangat luar biasa, Buya Hamka, Imam Al-Ghazali, Ar-Sarkawi dan lain-lainnya itu. Mudah-mudahan kita bisa berusaha ya, walaupun mungkin kita tidak sepenuhnya bisa melakukannya semua, tapi dengan kita mengintrospeksi diri kita ya, mengintrospeksi diri kita dan melihat kelemahan kita, lalu kemudian kita melatih ya, melatih dengan usaha kita sendiri mungkin bisa. Walaupun menurut Imam Al-Ghazali teman-teman sekalian, caranya itu nggak bisa sendiri. Yang pertama itu kita harus ada syekh, harus ada guru yang membimbing kita agar kita bisa sembuh dari penyakit itu. Nah, cuma kan cari guru sekarang kan susah ya. Jadi cari guru yang betul-betul itu yang pertama itu harus ada guru kalau Imam. Yang kedua itu caranya itu harus ada teman yang tulus. Teman yang tulus ya, yang bisa menjaga nama baik kita, yang secara tulus menilai kita gitu ya. Kalau kita salah ya salah, kalau kita begitu kalau gitu. Ada nggak ya teman yang tulus? Mudah-mudahan ya kita di UHAMKA ya, terutama teman-teman di BPTI ya, berteman bukan hanya karena di dalam komunitas pekerjaan, tapi juga kita berteman karena ada ikatan ikatan persaudaraan Islamiyah atau Muhammadiyah ya. Sehingga kita ya kalau memang di antara kita ada kekurangan ya kita bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihati ya. Tapi teman yang tulus itu bukan dibuat-buat, bukan karena ada kepentingan dan seterusnya itu ya. Nah, yang ketiga itu kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau menempuh jalan pengobatan itu kita juga bisa belajar dari pembenci kita kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kan setiap kita kan pasti ada yang nggak suka ya itu ngomongin kita di belakang atau fitnahin dan macam-macam keburukan kita, dan kan ada aja ya teman-teman ya gitu ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk kita mengobati penyakit hati kita tadi. Dengan cara apa? Kan biasanya pembenci kita itu kan semua keburukan kita keluar. Oh, kita bisa sadar, kita bisa kita nggak perlu membayar orang untuk menilai keburukan kita. Walaupun nanti kita seleksi sendiri, emang ada yang benar, ada yang tidak. Kata Imam Al-Ghazali, yang benar segera kita benahi ya dengan jalan-jalan pengobatan yang tadi ya. Yang tidak benar maka kita bisa hindari. Jadi ada manfaatnya juga musuh itu kata Imam Al-Ghazali. Orang yang memusuh kita itu, yang membicarakan kejelekan kita itu, kita bisa ada manfaatnya. Manfaatnya pertama itu, kalaupun benar yang mereka bicarakan, kita akan perbaiki. Kalaupun tidak benar yang fitnah atau pembicara hal-hal yang mereka omongin ya di belakang kita, maka kita kalau tidak benar maka kita hindari. Nah ini dan yang keempat itu kata Imam Al-Ghazali, kita harus bergaul dengan masyarakat luas dan bisa mempelajari ketidakbaikan dari masyarakat itu, bisa menjadi cermin bagi kita, dan kebaikan dari masyarakat itu juga bisa jadi cermin bagi kita. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, yang paling penting menurut saya itu adalah bagaimana kita mengetahui ya kekurangan-kekurangan diri kita, lalu kita pelan-pelan untuk memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara latihan tadi ya, nggak bisa dengan cara cukup dengan kayak saya misalnya, saya perbaiki apa kekurangan saya misalnya dengan membaca buku saja tidak bisa, atau mendengar ceramah aja tidak bisa.
Tapi dengan latihan-latihan yang tadi itu bisa kita penyakit-penyakit yang kita mungkin yang setelah kita introspeksi diri sendiri ya, kan kita bisa melihat tuh apa kekurangan kita. Nah, kemudian kita list ya, lalu kita latih ya pelan-pelan ya dengan dua syarat, mujahadah dan irodah. Mujahadah itu adalah kesungguhan ya, yang yang ketika kita gagal itu kita harus sanksi diri kita. Jadi kalau kita gagal misalnya ini, kita harus kasih sanksi gitu. Sehingga ada efek jera dari kegagalan diri kita, dan ada irodah ya, kemauan keras untuk itu. Ini dari nasihat-nasihat dari para ulama ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita lagi lah ya teman-teman sekalian, karena kita ini satu komunitas, satu keluarga besar UHAMKA. Walaupun katakanlah saya di lembaga AIK, teman-teman di BPTI itu sebetulnya kita sama ya, kita tidak hanya bekerja ya, mudah-mudahan juga kita bisa saling mengingatkan agar nanti juga kita sama-sama ada dalam satu rombongan ya, ketika kita insya Allah lah ketika kita nanti masuk surga, bukan satu rombongan ketika kita masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita dalam satu rombongan kita sama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah gitu ya. Karena kita ada dalam satu komunitas yang saling memperkuat, saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita ya. Nah, jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sesi menghindari penyakit hati. Ini tema yang berat ya. Kalau menurut para sufi itu teman-teman sekalian, para ulama kita juga Buya Hamka, rumus hidup itu ada 3 sih sebetulnya ya. Yang pertama itu sedikit tidur. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak tidur, sedikit tidur. Yang kedua itu sedikit makan. Yang ketiga itu sedikit bicara. Latihan-latihan kejiwaan ya. Maksudnya sedikit tidur itu ya kita bisa bangun sholat malam. Kalau nggak setiap hari, mungkin sekali dalam seminggu. Nah, kalau sedikit makan itu ya kalau nggak puasa dalam seminggu itu 2 kali, sekali lah gitu ya. Nah, itu latihan-latihan kejiwaan ya, latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Kemudian sedikit bicara itu ya kalau nggak penting kita berusaha lebih baik diam gitu ya. Nah, jadi latih sama Mas Tirta. Kalau Mas Tirta itu dia bicaranya to the point saja dia ya. Nah, itu kita latih terus. Jadi karena ada kemungkinan kalau kita banyak bicara memang kan pertama kemungkinan kita salah bicara atau membicarakan orang lain atau itu latihan-latihan kejiwaan ya yang oleh para ulama, oleh para sufi. Nah, itu menjadi salah satu itu rumusnya itu ya. Rumus untuk mencapai ma'rifat itu adalah pertama kalau ekstrimnya tidak tidur karena menghabiskan malam-malamnya itu untuk bertumbuh dengan Allah gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tidak makan, ya menghabiskan hari-harinya untuk berpuasa, untuk mengontrol nafsu ya. Karena kalau nafsu sudah menguasai kita kan ya, kita itu dalam pandangan sufi ya manusia yang rendah lah. Bedanya sama binatang sedikit. Makanya itu. Yang ketiga tadi sedikit bicara itu. Atau kita bicara ya. Nah, kecuali yang baik-baik atau zikir ya. Ini berat memang ini ya, apalagi kita hidup di era yang seperti saat ini, godaannya cukup banyak, tantangannya cukup banyak ya. Tentu kita tidak mudah juga ya mengimplementasikan nasihat-nasihat dari ulama, tapi kita berusaha agar kita menjadi pribadi yang yang disebut oleh Imam Al-Ghazali itu yang memiliki al-akhlaq ya, al-mahmudah ya, bukan sebaliknya al-akhlaq al-mazmumah. Yang jelas teman-teman semakin kita semakin kita tidak ada penyakit hati, maka semakin kita itu bisa
insya Allah lah akan disenangi oleh banyak orang, ya karir kita juga akan bagus. Coba kalau kita punya penyakit marah-marah, punya penyakit emosional, punya penyakit sombong, punya itu bisa ini ya, itu ada dampak. Tapi itu pembicaraan lain lagi ya, dampak-dampak dari penyakit hati itu pasti. Apalagi kita bicarain teman kita itu soal waktu aja pasti ketahuan bahwa kita itu bicarain, misalnya saya nih bicarain Tirta ya, kejelekan Tirta, soal waktu aja Tirta nanti juga tahu kalau saya bicarain dia gitu ya. Jadi itulah ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita agar kita bisa menghindari penyakit hati, kemudian juga bisa, kalaupun kita menyadari ada penyakit hati dalam diri kita bisa melatih pelan-pelan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, kita seperti ini, saya senang sekali tadi nasihat dari Pak Endi ya, kesuksesan itu ya memang tidak bisa dicapai kalau kita tidak kompak. Ya, kompak itu artinya kan kita saling pengertian, saling memahami ya, saling mencintai di antara kita ya. Ya kalau ada yang ya persaudaraannya tinggi lah, yang sakit kita bisa saling bantu, yang ada acara keluarga kita bisa saling jenguk, saling membantu. Itu kan bagian dari kekompakan, bukan hanya di kantor ya, Mas Ibrahim. Jadi ini yang kita coba bangun. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat buat diri saya sendiri dan kita semua, semoga kita bisa terus menjadi lebih baik. Kekurangan-kekurangan di dalam diri kita bisa terus benahi ya, dengan pelan-pelan, dengan latihan-latihan yang ada gitu. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan ke Fadil ya tadi ya. Saya kembalikan ke Fadil. Terima kasih Pak Amirullah atas materi dan info yang telah disampaikan. Masuki agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman semua dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mas Asep. Asep. Silakan. Siang Pak Amir. Asep. Jadi saya ada dua pertanyaan Pak Amir atau Ustaz Amir. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan amarah, kan juga merupakan suatu penyakit hati ya Pak Amir. Nah, apakah kemudian marah ini, ataukah kemudian orang itu nggak boleh marah gitu Pak Amir, kalau kemudian penyakit hati ini dilarang gitu kan? Atau memang dalam Islam ini tidak diajarkan marah, atau memang tidak boleh marah gitu kan, atau seperti apa? Atau marah yang seperti apa sih yang dibolehkan gitu. Lalu yang kedua berkaitan dengan hawa nafsu tadi ya Pak Amir. Dijelaskan bahwa dengan cara berpuasa, kemudian berpuasa Daud. Nah tapi ketika kita sudah melakukan itu semua, bahkan puasa Ramadan kan setiap hari ya, maksudnya dalam 30 hari itu kita berpuasa. Nah akan tetapi ya syahwat itu masih ada gitu, maksudnya ya cukup untuk ini. Nah kira-kira gimana Pak Amir? Kurang lebih itu sih Pak Amir, Ustaz Amir. Cukup, terima kasih. Iya. Apakah langsung dijawab Mas Fadil? Iya silakan Pak Amir, langsung dijawab aja dulu. Ya. Buya Hamka, yang pertama ya, Buya Hamka itu di dalam tasawuf modern itu kalau kita baca, kan Islam ini dia ajarannya itu, semangatnya itu adalah wasatiyah ya, tengahan. Dia tidak misalnya marah bukan berarti dalam kondisi tertentu kita nggak bisa marah ya. Jadi ada dua kondisi, kata Buya Hamka, kita bisa marah. Ya. Pertama dalam kondisi kita, saya terdengar suara saya ya, nah, teman-teman ya. Terdengar Pak, dengar. Kondisi kita, harga diri kita dicabik-cabik, dihina, ya, diperlakukan secara jolim, ya. Kita boleh marah. Nabi juga marah, tentu dengan ekspresi yang berbeda ya, nggak marah dengan
ini ya. Nah, kedoliman yang dilakukan katakanlah ya oleh kafir Quraisy Mekah itu kan Nabi marah dengan melakukan perlawanan dengan perang itu kan bentuk ekspresi kemarahan Nabi gitu ya. Jadi marah ketika harga diri, kehormatan diri ya itu dicabik-cabik, maka kita tuh boleh marah, kata Buya. Yang kedua, dalam kondisi agama kita dicabik-cabik. Agama kita kehormatan agama kita harus dilindungi. Gitu ya, agama itu ya dinodai dan seterusnya lah gitu. Itu boleh marah. Ya, kalau nggak marah itu dipertanyakan keimanannya, kira-kira begitu kata beliau. Jadi tidak berarti tapi latihan marah ini adalah bagaimana kita hidup ya di dalam kondisi kita bisa mengontrol emosi kita. Kita bisa mengontrol amarah kita ya. Nah, kecuali di dalam dua hal tadi ya. Ya mungkin dalam hal tertentu kita marah, tapi kalau latihan yang tadi ngontrol amarah itu bisa kita lakukan, kan kita bisa kendalikan. Ya marah mungkin dengan ekspresi ya. Kan ada orang yang marah tapi dia senyum kan. Ada orang yang marah tapi dia malah memberi hadiah misalnya gitu-gitu kan. Nah, itu cara kita walaupun mungkin marah. Nah, tapi kita bisa marah tadi dengan dua tadi. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, sebelum pertanyaan kedua, banyak hal lah. Sama juga dengan berbohong. Ya, kita juga boleh berbohong dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya dalam kondisi perang, boleh berbohong. Sebab kalau jujur nanti strategi perangnya kayak ini juga digunakan oleh politisi Islam ya. Jadi katanya dalam politik boleh berbohong kalau kata PKS gitu. Saya nggak tahu apakah politik juga itu perang ya. Tapi dalam Islam begitu, dalam dunia militer boleh berbohong. Iri juga itu ada dua ya. Dengki tadi ya. Kita boleh dengki, boleh iri pada hal-hal yang positif. Ya, untuk mendorong motivasi kita agar kita bisa seperti yang tadi ya, misalnya kita lihat ya Asep misalnya, wah Asep sekarang sudah mau selesai S2, sebentar lagi S3, saya S1 aja belum selesai gitu. Nah, itu kita harus iri dong. Saya iri sama teman saya kok satu level, satu tingkat. Dulu waktu di AD juga bareng, kita di asrama juga bareng, dia sudah mau selesai S2, saya S1 aja, skripsi masih aja bimbingan terus. Nah, itu harus iri kita. Itu boleh, itu iri yang positif kalau Asar Kawi menyebutnya ya. Dalam hal ibadah, dalam hal menuntut ilmu, ya kita harus iri. Nah, jadi tidak jadi hal-hal yang positif yang seperti yang saya sampaikan itu boleh. Nah, yang kedua, dalam Islam itu kita tidak diperintahkan untuk membunuh hawa nafsu, ya. Nah, tidak karena memang itu fitrah ya. Nah, itu naluriah, itu Allah, pemberian Allah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana mengelola agar hawa nafsu itu, terutama syahwat itu dikendalikan agar dia tidak membawa kita kepada al-ahlak al-majmumah itu dia. Nah, ya. Jadi dia ditempatkan secara tepat kayak gitu ya. Secara tempat sebagaimana kehendak syariat. Nah, jadi itu Asep. Jadi kita nggak boleh bunuh. Kalau membunuh syahwat, kita nggak makan, ya. Kita nggak keturunan, ya. Kita nggak punya kehendak, ya. Ya. Jadi sekali lagi yang diperlukan itu adalah mengelola. Caranya itu adalah di antara cara itu kan ya melalui puasa. Nah, tapi kalau masih susah semacam ini, saya contoh kasus aja seperti Asep dan teman-teman itu. Nah, kembalilah ke hukum syariat. Apa itu hukum syariat? Kalau tidak mampu dikendalikan lagi, maka hukum syariat fikih menyebutkan maka nikah menjadi fardu atau wajib. Nah, walaupun hukum asal nikah itu sunnah, tapi kalau itu nggak bisa dikendalikan lagi dan dia mampu untuk menikah, ya cukup lah untuk hidup pos dulu kan cukup ya. Ya menikahlah gitu ya. Karena hukumnya wajib. Kenapa wajib? Dikhawatirkan kalau tidak menikah akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak patut ya menurut syariat. Nah, jadi itu ada solusi-solusinya ya. Ada solusi bagaimana kita mengelola ya dengan itu
Kemudian yang lain lagi sebenarnya kita menghindari ya, karena kan kalau syahwat dalam konteks seksualitas itu yang agama itu perintahnya itu menghindari ya, karena pemicu-pemicunya itu harus dihindari. Jadi segala hal yang memicu itu kita harus hindari, kita harus jauhi ya gitu. Itu poinnya, makanya kenapa ayat tentang jangan mendekati zina itu kan maknanya kan umum itu ya. Bagaimana kita menghindar? Makanya ada satu ungkapan yang mengatakan tidak boleh ya seorang laki-laki dan perempuan itu ada dalam satu kamar walaupun dia belajar Al-Quran bersama. Ada itu ungkapan. Jadi Anda belajar Al-Quran, belajar hafal hadis bersama di dalam satu kamar antara laki-laki dan perempuan itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Anda walaupun Anda belajar agama di situ, tapi Anda nggak mampu memastikan bahwa Anda tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Apalagi dalam satu kamar misalnya, yang tertutup, dan karena itu dilarang. Nah, saya kira itu si Asep, jadi jawaban saya pertama itu ya, bahwa nafsu itu harus dikendalikan, bukan ditiadakan, dimatikan. Itu saya kira tidak seperti itu semangat ajaran Islam, tapi dikelola ya, agar dia tidak mendorong kita pada akhlak yang buruk gitu ya. Nah, justru nafsu itu harus diarahkan pada mendorong kita agar akhlak yang baik ya, mahmudah tadi. Yang kedua ya, kalau tidak mampu lagi ya, saya kira syariat memerintahkan kita untuk menikah. Ya, jadi orang pada zaman Nabi aja mahar sama sekali nggak punya mahar gitu ya, disuruh bawa baju perang nggak punya, disuruh bawa mangkok nggak punya, tetap bisa menikah. Jadi kira-kira seperti itulah ya Asep ya, yang kita baca dari literatur-literatur, pandangan-pandangan ulama. Baik, terima kasih Pak Amir. Oke, baik, karena mengingat waktu yang sudah selesai dan sudah mendekati sholat Jumat juga, kegiatan pengajian pada kali ini akan kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Amirullah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi.